Perkenalkan, nama saya Erina Listiani dari perwakilan remaja Masjid Meremo Timur dan Tengah, berasal dari instansi Universitas Islam Negeri Mataram. Jadi baiklah, kepada yang terhormat Kepala Desa Bengkol dimanapun beliau berada, yang saya hormati Ketua Panitia dan rekan-rekan panitia lainnya, yang saya hormati para dewan juri, yang saya hormati ibu bapak serta teman-teman seperjuangan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nabiyya ba'da. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat dan sempat sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Kedua kalinya, salawat dan salam tak lupa kita haturkan kehadirat junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk mengefisiensikan waktu ya, berdirinya saya di sini, saya akan membawakan pidato saya yang berjudul Al-Quran sebagai landasan sains. Jadi ketika kita melihat alam raya di depan mata kita, ketika kita melihat matahari, ketika kita mendongakkan wajah kita ke langit, bagaimana matahari bisa begitu teratur, terbit pada ufuk timur dan tenggelam pada cakrawala barat. Jadi ketika kita mengetahui hal tersebut, muncul pertanyaan, bagaimana itu bisa begitu teratur? Memang dalam ilmu pengetahuan itu dijelaskan bahwa itu disebabkan karena gaya tarik menarik bumi, pergerakan bumi mengelilingi matahari, dan juga perputaran bumi pada paruhnya, sehingga matahari dalam sudut pandang demikian selalu terbit pada ufuk timur dan tenggelam pada horizon barat. Namun bukankah ilmu pengetahuan itu hanyalah sebuah logika berpikir manusia untuk menjelaskan keteraturan alam itu? Jadi pertanyaan besarnya itu adalah, apa yang membuat itu begitu teratur dan siapa yang menciptakan keteraturan itu? Dalam kearifan bahasa Jawa dengan istilah Eling Santan Paraning Dumadi, yang artinya itu adalah agar kita tuh bisa sadar dan kita tuh bisa melihat dan merasakan ada sesuatu yang besar di luar sana, yaitu Allah Sang Pencipta alam semesta. Sebagaimana juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Nah, jadi di sini kita bisa tahu ya, bahwa maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala itu di sini tuh dia tuh memberitahukan kepada kita bahwa adanya langit dan bumi. Nah, di mana kita bisa lihat di muka bumi ini bahwa memang adanya langit dan juga bumi. Dan ini kita bisa lihat secara nyata. Dan juga di sana dikatakan bahwa terjadinya pergantian siang dan malam, gitu kan? Nah, di mana kita bisa rasakan pergantian siang dan malam. Nah, itu termasuk tanda-tanda dari kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ketika kita mengetahui tanda-tanda dari kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu akan membuat kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Albert Einstein, seorang ilmuwan terbesar pada abad ke-20, menyatakan, religion science without is blind and science without religion is blind. Yang artinya itu adalah agama tanpa ilmu adalah pincang dan ilmu tanpa agama adalah buta. Jadi kalimat ini tuh bukan hanya mendorong kita untuk melakukan studi-studi ilmiah, tetapi mendorong kita untuk melakukan riset yang konklusif, yang kebenarannya itu diungkapkan melalui agama. Kenapa sih harus agama gitu kan ya? Kenapa nggak yang lain aja gitu? Nah, kenapa harus agama? Karena agama itu adalah sumber tunggal dan jawabannya itu pasti dan juga akurat. Nah, seorang di dunia ini pasti memiliki kitab suci.
di mana kitab suci orang Hindu itu adalah Veda, kitab suci orang Buddha itu Tripitaka Agama, kitab suci orang Konghucu itu Tao Heng King, dan juga kitab suci orang Majus itu adalah Zanavesta. Sedangkan kita umat Islam, kitab suci kita apa? Kitab Al-Quran, benar. Nah, kitab suci kita itu Al-Quran kan ya. Nah, di mana 1,5 abad yang lalu Al-Quran itu memerintahkan kita untuk membaca, atau perintah membaca itu adalah kalimat utama yang diterima, wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi saking pentingnya membaca itu ya, karena membaca itu adalah sumber dari jendela dunia. Gimana kita akan mengetahui segala sesuatu kalau kita tuh nggak membaca gitu kan ya? Jadi diharapkan untuk semua orang tuh untuk terus membaca gitu. Nah, kemudian nggak punya dunia sains juga itu kita bisa lihat dari sejarah ya, dimana ketika kota Mongol itu menghancurkan kota Baghdad. Nah, jadi ketika mereka menghancurkan kota Baghdad itu perpustakaannya dihancurkan. Jadi kita bertanya, kenapa sih harus menghancurkan perpustakaan? Ya, karena perpustakaan itu adalah sumber daripada ilmu pengetahuan. Jadinya mereka itu ingin umat kita itu menjadi bodoh gitu kan ya. Jadi mereka itu menghancurkan perpustakaan, observatorium dihancurkan, dan juga ketika itu umat memalingkan pandangannya ke arah lain, di mana ajaran tasawuf menjadi ajaran yang paling besar. Dan juga karena sains dan teknologi sudah tidak dinikmati lagi oleh masyarakat. Nah, jadi kita bisa lihat di sini ya, coba kita bandingkan dengan kehancuran bangsa Jerman pada Perang Dunia Kedua, yang dimana karena sains dan teknologi itu sudah melekat pada diri bangsa Jerman, jadi mereka cepat kembali dalam kehancuran tersebut menjadi kekuatan dunia yang tidak bisa kita abaikan. Jadi pertanyaan besarnya itu adalah bagaimana dengan keilmuan umat saat ini? Nah, jadi data penelitian Badan Internasional menyatakan Israel yang notabene adalah orang Yahudi dalam 1 juta penduduk itu memiliki 1.600 pakar ilmu pengetahuan. Amerika Serikat yang notabene adalah orang Nasrani dalam 1 juta penduduk itu memiliki 160 ilmu pengetahuan. Sedangkan kita Indonesia yang notabene ada umat Islam memiliki dalam 1 juta penduduk memiliki 65 pakar ilmu pengetahuan, yang dimana 6 orang itu adalah umat Islam. Jadi kita bisa lihat dari penelitian internasional ini, kita tuh sangat tertinggal jauh oleh bangsa-bangsa yang lain, karena ilmu pengetahuan dan teknologi itu dikuasai oleh bangsa-bangsa Zionis, yang dimana itu bisa menjajah dunia Islam dari segala penjuru. Gimana Yahudi dan Nasrani itu menguasai ilmu pengetahuan, sedangkan kita umat Islam itu sedikit sekali ya mengetahui ilmu pengetahuan, jadi kita bisa dijajah kapanpun. Nah, kemudian baiklah, itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi